Oke, good afternoon class. Oke, ibu nih melihat banyak sekali sampah di sini. Tolong dipungut dulu sampah-sampahnya ya. Nah, kalau gini kan kita relax gitu loh, kita belajar. Apakah kalian semua sudah hadir hari ini? Maksudnya nggak ada lagi yang minta izin, kayak yang kemarin-kemarin itu kan banyak yang minta izin. Nah, sekarang kan udah sehat-sehat semua nih kayaknya. Oke, baiklah, ternyata semuanya hadir. Terlebih dahulu, sebelum ibu memulai pelajaran ibu ini, kita akan melihat sebuah gambar dan kalian akan mengidentifikasi gambar tersebut. Nah, dari gambar ini, apa ada yang tahu pengertiannya atau apa yang ada yang bisa mengidentifikasi? Oke, jadi di gambar yang tadi itu, banyak yang menjawab bilang, oh itu adalah ungkapan dia mau meminta perhatian. Ada yang bilang dia lagi membuat pengumuman. Nah, dari jawaban-jawaban kalian yang tadi itu, nggak ada yang nggak benar, semuanya betul. Oke, tetapi ibu akan memberikan kalian gambar kedua lagi untuk kalian identifikasi. Oke, mari kita lihat. Nah, di gambar ini, adakah dari kalian yang bisa menerka dengan benar apa isi gambarnya? Oke, nampaknya kalian memang pintar-pintar ya. Tadi banyak yang jawab bilang, oh mereka ini sedang berkenalan, mereka ini baru saja bertemu gitu. Sama kayak gambar yang tadi, kalian semua udah tepat. Tapi, ibu, sebelum kita melanjutkan yang kita pelajari lagi nanti selanjutnya, saya akan memberitahu kalian bahwa kita punya kompetensi dasar itu yang pertama adalah menerapkan struktur teks. Tunggu ya, ibu ambil dulu teksnya ya. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan mengungkapkan pendapat serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan tujuan dari yang ibu sudah bilang tadi itu, tujuannya adalah supaya kalian dapat menyusun teks lisan sederhana dan untuk menerapkan struktur teks ya, dan untuk menerapkan struktur teksnya. Oke, kita akan memulai materi kita. Jadi ibu akan menjelaskan ada beberapa ungkapan-ungkapan ya. Ya, tapi kayaknya sebelum itu kita akan melihat video dulu. Sebelum kalian saya berikan materi-materinya, kalian terlebih dahulu melihat sebuah video lagi dan kalian harus bisa mengidentifikasinya dengan tepat. Oke, dari video yang kalian sudah tonton tadi, ibu rasa kalian akan paham. Nah, kalau yang udah paham nih, tolong bisa mencontohkannya di depan, biar teman-teman yang lain yang belum paham mungkin bisa lihat kalian yang udah paham ini, biar mereka juga bisa ngerti ya. Oh, bagus sekali. Oke, ibu rasa kalian sudah paham dengan apa yang ibu sudah jelaskan tadi yang di video tadi ya, dan udah ada juga temannya yang sudah jelaskan. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian berbagai macam ungkapan itu yang tadi itu yang ada 4. Yang pertama adalah ungkapan meminta perhatian. Yang kedua, ungkapan untuk mengecek pemahaman. Yang ketiga, menghargai kinerja yang baik. Yang keempat, yang terakhir adalah meminta pendapat. Nah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk menanyakan
menjelaskan atau meminta perhatian orang lain. Seperti yang kalian sudah nonton di video yang ibu sudah memberikan foto yang pertama tadi itu, yang awal pertemuan tadi itu. Kalau kalian lihat ada seseorang yang memakai toa. Jadi kayak dia itu ada yang jawab bilang, oh dia nih sedang memberikan pengumuman. Itu juga bisa, benar. Yang kedua tadi ada yang jawab bilang, oh itu orang yang lagi demo, bisa. Tapi ibu akan menjelaskannya lebih rinci lagi bahwa orang itu sedang memberitahu bahwa dia itu mau kalian itu supaya ini perhatikan saya gitu, kayak ini please apa kayak dia itu mencari attention gitu loh, mencari perhatian kayak gitu untuk nih dengan nih saya mau memberikan pengumuman nih kayak gitu. Dan yang kedua itu mengecek pemahaman. Nah tadi kan ibu sudah tanya sama kalian nih bagaimana, coba contohkan conversation yang baik itu seperti apa yang kayak dilihat dari video. Itu kan ada teman-temannya. Itu tandanya bahwa ibu menyuruh kalian untuk bagaimana kalian ini, apakah sudah paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan atau tidak. Itu mengecek pemahaman, kayak are you understand it, ya, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah menghargai kinerja yang baik. Seperti yang ibu sudah dijelaskan bahwa ketika kita mau menghargai kinerja orang lain itu bagaimana sih ekspresi kita kayak gitu ya. Nah kan dari ibu akan mengambil satu contoh dari kelas kalian bagaimana caranya menghargai kinerja yang baik. Ketika ada teman kalian yang kayak ya ibu contohkan yang tadi dah, yang teman kalian udah maju tadi. Jadi ketika dia sudah maju, kalian bisa bilang, wah dia ini bagus sekali presentasinya, atau bagus sekali dia omong, it's good, kayak gitu-gitu. Itu juga menghargai kinerjanya orang lain. Nah ada beberapa lagi kayak that's great, it's a beautiful, kayak gitu. Kalau kalian misalnya kalau kalian itu kayak mengapresiasi seseorang karena kinerjanya itu kayak gitu. Lalu yang keempat adalah meminta pendapat. Kalian bisa bilang, do you think it is good? Itu yang pertama. Yang kedua, what do you think of it? Kayak kalau misalnya kalau ada teman kalian yang punya sesuatu yang baru gitu ya, do you think it's good? Terus mungkin ya itu contoh-contoh yang untuk yang meminta pendapat, bagaimana kalian itu meminta pendapatnya orang lain supaya kalian itu diberi opini kayak gitu. Itu yang terakhir. Oke, apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan tadi, yang kayak pemahaman tadi, apa sih perbedaannya kayak gitu. Mungkin salah satu maju lagi buat menjelaskan gimana sih, apa sih perbedaan meminta perhatian, apa meminta pendapat kayak gitu ya. Mantap, ini udah benar sekali nih. Nah saya yakin kalian semua udah paham karena sudah banyak teman-teman yang maju tadi itu yang udah paham ya yang ibu maksudkan. Sekarang ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah kelompok supaya kalian bisa membuat conversation sendiri. Karena kalian ada 21 orang. 21 orang berarti ada berapa kelompok? Ada 7 kelompok jadinya ya. Oke, kalian harus membuat di dalam satu kelompok itu, mungkin ada yang dapat 2 ya. Tema-tema yang ibu bilang tadi, mengecek kayak meminta perhatian, kayak meminta pemahaman kayak gitu ya, 4 tadi itu yang ibu bilang tadi. Kalian membuat conversation sesuai dengan apa yang sudah ibu jelaskan. Misalnya kelompok 1 membuat conversation tentang ungkapan meminta perhatian, begitu juga dengan seterusnya, dan kalian bisa mempraktekkan itu. Oke, tadi ibu sudah membagikan kalian kelompok. Nah kalian udah makan banyak waktu ini ya. Sekarang ibu akan ngecek satu-satu ya kelompok-kelompoknya ini. Nah, kelompok yang ini kelompok yang pertama ya. Oke, bagian mengecek pemahaman. Bagus kata-katanya yang dipilih nih. Oke, it's good. Lalu yang lain ini kok kayaknya nggak bawa kamus ya kalian ya. Besok harus bawa ya, karena besok kita akan belajar yang lebih lagi dan kalian semua harus bawa kamus. Lalu di kelompok-kelompok yang lain kalian nampaknya sudah siap semua ya. Oke, saya akan menunjuk
satu kelompok yang akan yang membuat percakapan tadi untuk bercakapan dengan temannya di depan supaya teman-temannya yang lain bisa lihat dan bisa paham juga. Oke, kalian bagus. Mungkin kata-kata yang diperbaiki itu kayak yang misalnya kan kalau kalian mau meminta pemahaman orang kan nggak mungkin kalian langsung kayak teriak-teriak gitu kan, nggak boleh ya. Ya, yang ada kan yang tadi itu kayak ngegas gitu loh kalian bahasa kalian sekarang nih. Oke, next. Sekarang karena sudah selesai teman-temannya untuk bercakapan di depan, sekarang kita akan ibu akan mempersilahkan satu orang untuk merangkum semua apa yang ibu sudah bilang tadi atau apa yang kalian sudah paham gitu ya. Tolong satu orang maju. Siapa sih yang paling pintar di sini? Pasti ada yang paling pintar. Oh ya, yang paling pintar itu maju. Supaya teman-teman bisa paham. Oke. Ya, penjelasannya bagus. It's good. Tepuk tangan dong buat teman-temannya. Oke, sip. Sekarang, karena kalian sudah paham, ibu akan yang tadi itu yang sudah ibu jelaskan dari tadi, yang kayak meminta perhatian, pemahaman, kayak gitu-gitu tuh gimana sih situasi-situasinya kan pasti kalian udah paham. Kalau misalnya kalian ngomong dengan yang lebih tua, kayak lebih sopan, kayak excuse me, ya, kayak gitu-gitu, itu pasti kalian udah paham ya. Sekarang ibu akan menyelesaikan ya materinya udah selesai. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang apa ya pelajarannya, tentang menuliskan experience, menuliskan pengalaman-pengalaman kalian. Makanya yang tadi tuh yang nggak bawa kamus itu harus bawa besok pertemuan selanjutnya maksudnya. Oke, see you next week.